Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qad akhraja nata'ijal fikri li arbabil hijab. Allahumma salli wa sallim ala habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dewan hakim yang arif dan bijaksana, serta pendengar dakwah sekalian, dimanapun Anda berada, yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah senantiasa kita selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sebaik-baik bekal ketika kita menghadap Allah kelak ialah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat berangkaikan salam selalu kita kirimkan kepada junjungan alam, idola generasi muda sepanjang masa, karena perjuangan beliau yang rela anaknya menjadi yatim, istrinya menjadi janda, berhujanan anak panah, bermandian darah, berbantalkan tombak dan berselimutan pedang demi menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah man huwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo bersama-sama kita berselawat dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan di akhirat kita mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, tokoh pemuda yang cerdas, yang berani dan beriman kepada Allah. Usamah bin Zaid, tokoh pemuda pada masanya, yang berani, yang diberikan amanah untuk memimpin peperangan besar pada masanya. Cut Nyak Dien, tokoh perempuan muda yang gigih, yang berani dalam memperjuangkan kemerdekaan. Kiai Haji Hashim Asy'ari muda, sang orang yang sangat gigih, yang dalam menuntut ilmunya diberikan keikhlasan oleh Allah, sehingga banyak pesantren yang beliau dirikan sampai mendirikan organisasi besar Nahdlatul Ulama. Beberapa bukti ini menjelaskan bahwasanya pemuda, generasi muda saat inilah yang menentukan peradaban mulia untuk yang akan datang. Maka oleh sebab itu, pada kesempatan kali ini, izinkan Al-Fakir untuk membawakan tausiah yang berjudul Peran Generasi Muda dalam Merawat Budaya dan Keimanan. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, generasi muda adalah harapan bangsa dan agama. Maju mundurnya bangsa ini ditentukan oleh pemuda hari ini. Sebuah syair orang Arab menyebutkan, Syubbanul yaum rijalul ghad. Anak muda hari ini adalah calon pemimpin di hari yang akan datang. Jika pemudanya dirusak oleh narkoba, dirusak oleh minuman keras, judi online, game online, dan hal-hal kemaksiatan dan keburukan lainnya, maka 10-20 tahun ke depan, maka bangsa kita akan dipimpin oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, jika generasi muda saat ini mereka gigih terus beribadah kepada Allah, memanfaatkan waktu sebaik-baik mungkin untuk mengambil ilmu sebanyak-banyaknya, menjaga budaya dan tradisi yang ada, insya Allah masa depan yang cerah akan kita dapatkan suatu saat nanti. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memberikan peran besar dan menyampaikan bagaimana Allah mencintai pemuda-pemuda yang mereka berbuat kebaikan di masa mudanya. Sebuah hadis di dalam kitab Bulughul Maram yang diriwayatkan Imam Bukhari Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan yang nantinya ketika di akhirat akan mendapatkan naungan Allah, ketika pada waktu itu tidak ada lagi naungan, tidak ada lagi pertolongan kecuali pertolongan
dan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Satu di antaranya wasyabun nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh dalam keadaan taat beribadah kepada Allah. Dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menegaskan, iltanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Satu di antaranya, wasyababaka qabla haramika. Masa mudamu manfaatkan sebelum datang masa tuamu. Hadis riwayat Imam Al-Hakim. Beberapa hadis ini menjelaskan bahwasanya generasi muda adalah menjadi garda terdepan harapan bangsa, agama yang menjaga budaya dan keimanan di masa modern saat ini. Oleh sebab itu, ada banyak peran yang harus dilakukan pemuda pada saat ini. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, maka peran pemuda di era digitalisasi saat ini untuk menjaga dan merawat budaya dan keimanan di masa saat ini ada dengan 3 peran. Yang pertama, peran bagi para pemuda di mana mereka adalah harus menjaga budaya lokal di tengah arus globalisasi. Perlu kita ketahui bahwasanya negara Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya. Jati diri kita adalah dengan menjaga budaya dan warisan para ulama dan para pendahulu kita. UNESCO mencatat lebih dari 700 bahasa daerah yang dimiliki Indonesia, yang menjadikan Indonesia ini sebagai negara yang memiliki bahasa daerah yang terbanyak. Maka sebagai peran pemuda di mana kita harus menjaga budaya ini, merawat tradisi ini, dan bagaimana ini selalu dilestarikan dari generasi ke generasi. Namun tantangannya, banyak generasi muda pada saat ini mereka lebih tahu tentang budaya luar dibandingkan budaya sendiri. Padahal budaya, tradisi adalah jati diri kita sendiri. Sebagaimana kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dan mengingatkan kepada kita, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, kata Rasulullah, adalah orang yang paling banyak bermanfaat bagi orang banyak. Bagi generasi muda, ketika kita menjaga budaya di era digitalisasi, bagaimana budaya lokal di tengah arus globalisasi yang sangat tidak menentu pada saat ini, ketika kita menjaga budaya tersebut, ini adalah bermanfaat sangat besar bagi bangsa kita sendiri untuk bagaimana selalu dilestarikan. Maka peran yang pertama bagi pemuda adalah bagaimana merawat, menjaga budaya lokal di tengah arus globalisasi. Hadirin wal hadirat pendengar dakwah sekalian yang dimuliakan Allah. Yang kedua, peran bagi pemuda adalah memanfaatkan digitalisasi untuk dakwah dan bagaimana merawat kebudayaan untuk menjadi lebih baik. Era digitalisasi ini, kita harus memanfaatkan digital, media sosial sebagai media dakwah. Ini peran bagi para pemuda. Bagaimana kita berdakwah, sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang telah berfirman dalam surah Ali Imran, bahwasanya wal takum minkum ummati yad'un ilal khair. Jadilah kalian sebagai kelompok bagi umat yang menyeru kepada kebaikan. Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya menjelaskan, dakwah yang dimaksud di sini kita harus menyesuaikan dengan era zaman saat ini. Bagaimana ke depannya kita berdakwah menyesuaikan zamannya. Dulu orang berdakwah dari mimbar ke mimbar, dari masjid ke masjid, dari rumah ke rumah. Namun saat ini dunia sudah berubah. Semua dunia ada di genggaman kita. Semua orang sudah berdakwah, sudah bekerja, sudah melakukan aktivitas di media sosial. Maka kita harus masuk
di sini sebagai media dakwah dan kita membesarkan tradisi, merawat dan bagaimana memperkenalkan budaya kepada seluruh media sosial. Ada banyak tugas bagi pemuda. Kita buat bagaimana channel-channel YouTube, TikTok dan sebagainya sebagai untuk media dakwah, sebagai media memperkenalkan budaya kita kepada khalayak ramai. Maka peran pemuda yang kedua yaitu untuk menjadikan, memanfaatkan digitalisasi saat ini media sosial sebagai dakwah dan merawat budaya, memperkenalkan kepada orang banyak. Hadirin pendengar dakwah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Peran yang ketiga bagi pemuda, generasi muda saat ini adalah harus menjadi tauladan akhlakul karimah dan keimanan. Allah Subhanahu wa taala terus menegaskan kepada kita semua, wa innaka la'ala khuluqin azim, bahwasanya engkau Muhammad, kata Allah, adalah memiliki akhlak yang sangat mulia, akhlak yang agung. Dalam Al-Quran ini, maka Imam Ibnu Katsir menjelaskan, meriwayatkan dan menafsirkan ayat ini bahwasanya bagaimana kita generasi muda untuk mengikuti akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah adalah idola kita sepanjang masa. Bagaimana ke depan kita sebagai generasi muda harus mengidolakan Rasulullah, orang yang bagus tentang akhlaknya, orang yang baik tentang agamanya, orang yang berbaur dengan baik, kecerdasan dan lain sebagainya. Banyak di zaman sekarang orang lebih mengidolakan pemain bola, anak muda yang mengidolakan artis dan sebagainya, namun seharusnya kita menjadi contoh dan tauladan bagaimana kita menjadi tauladan bagi orang banyak dengan mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hadirin pendengar dakwah sekalian, ada 3 peran utama bagi generasi muda. Yang pertama, bagaimana kita anak muda menjadi untuk merawat tradisi lokal, budaya lokal di tengah arus globalisasi. Yang kedua, kita memanfaatkan era digitalisasi media sosial untuk sarana dakwah dan memperkenalkan budaya dan tradisi yang ada pada lokasi, daerah, dan negara kita. Yang ketiga, sebagai pemuda harus menjadi tauladan dalam berakhlakul karimah dan menjaga keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika 3 ini kita lakukan, maka kata proklamator Republik Indonesia Bung Karno, berikan aku 10 pemuda, akan aku goncangkan dunia ini. Ketika 10 pemuda memiliki 3 peran ini, maka kita semua tentunya generasi muda akan menjadi generasi yang tentunya bermanfaat bagi orang banyak. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi generasi yang selalu menjadi terdepan dalam bagaimana menciptakan peradaban mulia, menjaga tradisi, dan tentunya menjadi generasi yang diridhoi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan penyampaian ini bisa bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab. Unzur maqala wa la tanzur maqala. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.